Oke, sebagian besar mungkin sudah kenal ya, karena diampu oleh saya di mata kuliah lain. Saya dengan Eko Tama Putra Saratian yang mengajar di Universitas Mercu Buana, kemudian di beberapa kampus lainnya ada Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah, Bakti Nugraha, dan juga sebagai part-time lecturer di Ruang Guru. Kemudian selain akademisi, saya juga seorang praktisi, saya senior manager di Bank Muamalat. Kemudian aktivitas sosial pengurus di beberapa asosiasi yang mungkin dilihat dengan mata kuliah ini adalah pengurus masyarakat ekonomi syariah wilayah DKI Jakarta, kemudian Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Universitas Mercu Buana, dan juga ada usaha sendiri gitu ya. Oke, masuk ke kontrak perkuliahan di mata kuliah perbankan syariah. Komposisi penilaiannya terdiri dari beberapa item. Yang pertama ada tugas besar 1, itu bobotnya 30%, ya, tugas besar 2 bobotnya juga 30%, tugas kecil bobotnya 10%, dan UAS 30%. Untuk tugas besar 1 mungkin akan kita bahas lebih detail di minggu depan ya, di tatap muka virtual yang kedua. Dan juga yang untuk deadline upload untuk tugas besar 1 adalah di akhir minggu ke-6 ya, di akhir minggu ke-6. Ya, kemudian untuk tugas besar 2 nanti soalnya saya share di seminggu setelahnya, biasanya di pertemuan ke-7. Untuk teman-teman sekalian upload di maksimal di akhir minggu ke-13. Ya, di akhir minggu ke-13. Kemudian tugas kecil bobotnya 10%. Tugas kecil ini tidak ada tugas khusus atau tugas tersendiri ya, tapi ya tugasnya saya ambil dari respon forum dan juga nilai kuis teman-teman. Kemudian UAS bobotnya adalah 30%. Perkuliahan kita melalui fast learning, yang saya sampaikan sedikit aturan mainnya. Jadi di total 1 semester ini ya akan ada 16 kali pertemuan atau 16 modul ya yang terdiri dari tatap muka virtual dan juga perkuliahan online. Ya, jadi di minggu pertama atau hari ini sampai dengan minggu kelima ya kita kuliahnya melalui tatap muka virtual atau melalui Jimit seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang pertemuan 6 sampai 12 yang ditandai warna biru ya itu adalah perkuliahan online, ya, perkuliahan online. Ya, kemudian dilanjutkan pertemuan 13 dan 14 15 itu dilanjutkan dengan tatap muka virtual kembali gitu ya. Jadi ada di 5 pertemuan awal dan 3 pertemuan akhir. Yang kemudian mengenai kewajiban mahasiswa pada tatap muka virtual adalah hadir Google Meet ya, kemudian sampai terabsen gitu ya, baik yang dipanggil secara langsung ataupun yang absen melalui kolom chat nanti ya di akhir yang tadi saya minta gitu ya. Dan juga download materi yang sudah saya upload. Kemudian untuk perkuliahan online, kewajiban mahasiswa adalah tentunya download modul, kemudian merespon pertanyaan forum dan juga mengerjakan kuis. Ya. Jika syarat itu dipenuhi, maka absensi akan terisi secara otomatis di SIA, yang mana biasanya ini akan efektif di minggu berikutnya gitu ya. Jadi dicek absensinya secara berkala ya. Kalau mau ngecek pertemuan pertama gitu ya, artinya efektifnya akan muncul di SIA di minggu kedua ya, begitu juga seterusnya ya. Dan juga maksimal atau toleransi tidak hadir di tatap muka atau di perkuliahan secara keseluruhan adalah 4 kali. Jadi bagi yang tidak hadir 4 kali atau bahkan lebih ya, agar dicek secara berkala dan segera minta tugas gitu ya, tugas tambahan. Saya open untuk teman-teman sekalian minta tugas gitu, yang penting bisa membantu untuk kelulusan teman-teman sekalian. Nah, pertemuan khusus pertemuan kedua dan 15 ini ada tatap muka kelas yang bersifat opsional ya. Jadi pada minggu depan atau nanti di minggu ke-15 itu boleh saja apabila kita mau menyelenggarakan perkuliahan offline ya di kampus. Ya, namun demikian catatannya adalah kalaupun datang ke kampus, kita pertama kesepakatan dosen dan mahasiswa semua sepakat. Kemudian kedua, perkuliahannya juga tetap kita melalui Google Meet. Jadi artinya walaupun kita semua ada di kelas gitu ya, kita harus juga menyalakan Google atau mengaktifkan Google Meet kita juga gitu ya. Jadi memang sebenarnya spiritnya dari fast learning adalah mengakomodasi perkuliahan yang semisal dengan PJJ ya, perkuliahan jarak jauh yang mungkin sudah terlebih dahulu pelopornya adalah UT ya atau BINUS gitu ya, itu sudah terkenal atau sudah jalan perkuliahan jarak jauhnya gitu ya. Nah, ke depan fast learning ini juga akan seperti demikian. Jadi untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang di luar kota atau bahkan luar pulau gitu ya, sehingga tatap muka kelas ini sifatnya adalah opsional ya. Kalaupun kita sepakat untuk tatap muka kelas gitu ya, tapi tetap saja perkuliahan kita melalui virtual atau melalui Google Meet, karena tadi spiritnya adalah untuk menjangkau teman-teman yang ada di luar kota ya, yang atau bahkan di luar pulau tadi.
Ya, sehingga yang wajibnya adalah di minggu kedua dan 15 adalah sama dengan minggu pertama, ketiga, 4, dan 5 itu ya. Jadi yang wajib adalah Google Meet-nya ya, dan juga teman-teman download modul gitu ya. Dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Jadwalnya adalah sesuai dengan jadwal yang tertera di SIA masing-masing, ada dicek. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, belum ya? Ada? Bapak izin tanya, Silakan. untuk yang tatap muka kelas ini, apakah bisa diputuskan dari awal, Pak? Mengingat saya itu dari Purwakarta, Pak. Oke, saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Ini kelasnya Menteng ya? Iya Pak, Menteng. Menteng ya? Ya, Pak Menteng. Kalau saya open ya, kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh dari kantor gitu ya. Tapi kalau mau virtual saja seperti ini juga silakan ya. Karena kuliahnya sama-sama lewat Google Meet juga kalaupun kita datang gitu ya. Atau kita putuskan aja kan, dari saya aja mungkin ya, kalau voting terlalu banyak mungkin ya. Iya, Pak. Iya boleh Pak. Ya kalau dari saya prefer biar efektif dan efisien kita tatap muka virtual aja. Gimana ketua kelas atau teman-teman ada tanggapan nggak? Saya sependapat dengan Bapak. Oke, sependapat ya. Yang lain gimana? Kita bungkus? Ya, Setuju, Pak. Ya, setuju Pak. Setuju ya. Yang penting tatap muka virtualnya nggak ketiduran ya. Oke, sip. Lanjut. Tugas dan pembagian kelompok insya Allah di minggu depan akan saya rincikan dan share di web Fast Learning. Lanjut, buku referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini. Pertama ada bukunya Sami Hamod, judulnya Islamic Banking. Kemudian buku lokalnya ada Adi Warman Karim, yang judulnya Analisis Fikih dan Keuangan tahun 2008. Kemudian penulis yang sama, yang judulnya Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer. Buku selanjutnya ada buku Muhammad Safi Antonio, yang judulnya Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Kemudian jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan mata kuliah ini. Oke, masuk ke materi, mungkin kita berangkat dari why. Kenapa kita belajar perbankan syariah, ya. Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Kenapa kita belajar atau ada mata kuliah perbankan syariah? Oke, mungkin kita akan bahas ya, karena literasi mengenai syariah itu banyak bersumber dari Al-Quran, kemudian hadis, dan juga ijma, dan juga qiyas, gitu ya. Sehingga saya mau mencoba membawa latar belakang dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada gitu ya, karena mungkin saya sebisa mungkin menyampaikan dengan cara yang agar teman-teman mudah memahami, karena mungkin backgroundnya nggak semua di keuangan syariah, atau bahkan nggak semuanya juga muslim ya, masih awam apa itu mengenai literasi mengenai keuangan syariah. Ini saya kutip dari beberapa jurnal. Dari penelitian Purnama Sari 2015 mengatakan bahwa jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Begitu juga Masuri 2017, terjadinya krisis dewasa ini, khususnya krisis ekonomi, faktornya adalah penerapan sistem bunga atau riba. Kemudian Istiqomah 2020, dampak buruk praktek riba ini ya tanpa kita sadari maupun kita sadari ya, telah dirasakan oleh masyarakat luas, baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi. Kemudian Harahap 2002, ini dari buku yang judulnya Krisis Asia. Ya, saya kutip bahwasanya perdagangan adalah inti dan dasar dari ekonomi Islam dan bersandar pada perdagangan atau produksi barang dan jasa atau disebut sebagai real base ekonomi. Kemudian Azarko dan Marwini 2017 menyampaikan beberapa dampak sistem ekonomi ribawi. Dia telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah. Kalau kita mengamati ya dewasa ini beberapa dekade belakangan, krisis itu terjadi seperti sebuah kelaziman ya, terjadi setiap dekade ya, krisis 98 krisis keuangan Asia, kemudian 2008 ada krisis subprime mortgage, kemudian krisis Venezuela, Argentina, Yunani ya, kemudian yang belakangan krisis karena pandemi gitu ya. Agak sedikit terbalik ya, kalau krisis keuangan atau krisis global yang terjadi itu dipicu oleh instrumen-instrumen keuangan ya, sedangkan pandemi adalah justru sektor realnya dulu yang kehantam, baru yang menyebabkan pada sektor keuangan ya. Kalau yang krisis sebelumnya yang karena riba ini justru dari sektor keuangannya dulu, baru dia economic bubble ya. Kemudian secara signifikan menimbulkan inflasi ya, jadi sekarang inflasi ya akan ada terus-menerus ya, akan menjadi satu hal yang lazim ya, karena memang kita menerapkan ekonomi yang non syariah gitu ya.
Kemudian sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara, baik itu negara maju kita ketahui, atau apalagi ya negara berkembang, ya tentu akan terkena dengan debt trap ya, atau jebakan hutang yang tinggi. Yang nggak hanya Indonesia, ya ini terjadi di hampir semua negara, bahkan negara maju sekaliber Amerika juga kalau dilihat pergerakan hutangnya setiap detik gitu, karena bunganya terus jalan agunya. Oke, dengan fakta tersebut ya bahwa kita berangkat bahwasanya sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat seluas. Ya, jadi di pengantar di tatap muka kepala pertama ya kita bicara mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ya, silakan sambil dicek RPS dan juga silabi. Ini secara teori ya, secara teori saya sampaikan dari jurnal maupun buku mengenai sistem ekonomi ribawi. Jadi kita bisa belajar dari literatur ini ya sehingga bisa membuahkan suatu nalar atau suatu logika ya yang menghasilkan diskusi atau menghasilkan bahkan kesimpulan gitu ya. Ada dari teori bahwasanya kita telah mengcapture bagaimana sistem perekonomian ribawi dan dampak-dampaknya. Oke, kita masuk secara realitas ya. Tadi teori, sekarang realitasnya gimana? Mungkin kita sekarang atau mayoritas teman-teman milenial ataupun bahkan Gen Z gitu ya. Masalah ini ya, masalah sekarang klaksonnya tuh. Ya, sekarang kita mengalami mungkin punya rumah tuh kok kayaknya susah ya. Atau kita seolah-olah dipaksa harus KPR, harus pay later gitu ya. Bahkan ini nggak hanya terjadi di ini ya, nggak hanya terjadi di masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Saya perhatikan masyarakat menengah ke atas juga sama juga ya, cuman bedanya nominalnya lebih besar. Ya, cuman bedanya kadang-kadang perabotan rumah tangga atau segala panci aja tuh harus pay later gitu, harus nyicil. Ya. Padahal saya tahu persis ya, teman saya satu peers itu gajinya inilah, maksudnya cukup besar lah ya nominalnya gitu. Jadi mungkin harusnya logisnya ya beli perabotan rumah tangga aja nyicil sedemikian rupa gitu. Nah, ini pertanyaannya ya kenapa demikian ya secara realitas? Ya mungkin kita akan sedikit highlight tentunya berkaitan dengan pengantar atau dasar-dasar ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya, salah satu yang menyebabkannya adalah kita tahu ada yang namanya money supply, atau kalau teman-teman belajar ekonomi makro ya, itu di mata kuliah di semester awal ya, bahwasanya ada yang namanya money supply ya, atau jumlah uang yang beredar di masyarakat, di sirkulasi perekonomian kita, yang nggak hanya di Indonesia ya maupun di luar sana ya, di semua negara hampir mengalami kondisi yang sama ya. Kalau kita lihat money supply ini khususnya data di Indonesia gitu ya, baik jenis uang M0, M1, M2 ya, jenis-jenis bedanya saya nggak bahas detail karena saya anggap udah pelajari teman-teman di kuliah ekonomi makro. Kalau kita lihat trennya sama-sama terus meningkat, semakin tumbuh ya, atau bahasa gampangnya adalah likuiditas itu tersedia di pasar gitu ya. Uang itu ada di mana-mana, uang beredar. Ya makanya startup company ya atau pebisnis baru itu sangat terbuka untuk mendapatkan pendanaan baik dari perbankan ya ataupun lembaga pembiayaan ataupun bahkan dari venture capital ya atau modal ventura ya. Banyak startup yang dia raising fund yang nilainya besar-besar gitu ya, bahkan sampai ratusan miliar. Ya. Ini jumlah uang yang beredar kita tahu tadi datanya di mana-mana tersedia atau banyak gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di lawannya, jadi kalau secara ilmu ekonomi itu ada sisi finansial ya atau sisi keuangan dan juga ada sektorilnya gitu ya. Sektoril. Kalau kita lihat atau kita asosiasikan sektoril dengan GDP gitu ya. Nah, GDP ini cenderung flat atau bahkan di beberapa tahun krisis itu kondisi di Indonesia minus. Ya. Kalau teman-teman yang bekerja di pabrik atau di manufacturing gitu ya, kita tahu atau kita paham bahwasanya utilisasi dari pabrik atau utilisasi dari sektoril itu cukup terbatas. Jadi kalau teman-teman punya pabrik, misalkan pabrik kelapa sawit gitu ya, kapasitasnya 60 ton per jam. Mungkin utilisasinya hanya sekitar 70, 80 atau 90% udah paling tinggi ya kan. Setiap harinya mengulang aja begitu. Ya sektoril ya. Belum tentu setiap hari ada pabrik baru yang dibangun ya. Belum tentu ada pertumbuhan di sektoril setiap hari. Ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi secara sederhana yang mungkin kita sudah belajar dari SD gitu ya. Kalau jumlah uangnya yang beredar terus bertambah atau dipompa secara terus-menerus ke perekonomian, ya sedangkan faktor produksinya atau tadi di sisi sektorilnya cenderung stagnan gitu ya, cenderung tetap, maka kita tahu efeknya salah satunya adalah naiknya harga-harga ya, naiknya harga-harga yang mungkin sekarang sudah bisa kita rasakan ya, nggak hanya rumah ya, bahkan juga sudah sampai ke barang-barang yang kebutuhan pokok ya, banyak barang-barang
yang sifatnya konsumtif. Gitu ya. Maka by default ya atau secara natural harga-harga ini akan naik. Yang mungkin angka inflasi kalau kita cek kelihatannya kecil ya 2%, 3% atau paling tinggi di kisaran 5% dan itu jarang terjadi kan gitu ya. Tapi faktanya di lapangan atau kalau teman-teman belanja ke pasar ya kayaknya harga-harga tuh naiknya nggak 2%, 3% kan gitu ya. Nah, itu hanya apa namanya gambaran secara ekonomi makro ya bahwa naiknya 2-3%. Tapi fakta di lapangan artinya beda atau bahkan nature-nya melebihi rate inflasi. Gitu ya. Oke, kalau kita tadi ini berangkat mengapa ini belum masuk materi jadi masih pengantar ya. Kalau mungkin teman-teman pahamnya atau taunya tuh kayaknya walaupun uang yang beredar banyak gitu ya secara moneter gitu ya itu mungkin kita taunya ada backup emas gitu ya, ada backup emas sehingga kalau suatu waktu ekonomi kolaps gitu ya, nah kita punya real asset yang itu bisa bisa menjadi sebagai backup sehingga kondisi perekonomian satu negara akan aman gitu ya. Nah ternyata faktanya ya by data ini kita lihat ternyata cadangan emas kita ini khususnya data di Indonesia ya hanya sebesar 1,02% dari seluruh jumlah uang yang beredar. Jadi bisa kebayang ya kalau kondisi ekonomi satu negara khususnya Indonesia bangkrut gitu ya, cadangan emasnya atau dalam hal ini merefleksikan real asetnya, aset yang aslinya gitu ya, diberangkas gitu ya, itu hanya sebesar 1,02%. Jadi by default yang 99%-nya tentunya akan tidak bernilai. Tentunya kita nggak mau kejadian kayak Zimbabwe gitu ya, yang untuk beli sekilo telur aja mungkin butuh uang miliaran kan gitu ya. Kita nggak mau rupiah kita nggak ada nilainya, kurang lebih gitu ya. Atau bahkan yang yang juga cukup mengagetkan adalah ternyata uang kartal atau uang kertas dan logam itu juga ternyata jumlahnya jauh dari angka nominalnya, hanya 10,07%. Jadi kalau teman-teman narik di ATM itu gitu ya, kira-kira kalau semua orang narik uangnya ya, secara berbarengan gitu ya, itu hanya tersedia kertas dan koinnya itu sebesar 10%. Jadi yang sisanya ya nggak dapat apa-apa. Makanya rush money itu dilarang secara sistem moneter di seluruh dunia bahkan ya. Kemudian ya sisanya tinggal digit-digit, sisanya yang 90% adalah digit-digit atau angka komputer yang ini cukup fragile ya, cukup rapuh untuk menopang perekonomian. Dan kondisi ini ya kita harus pahami bahwasanya ini bukan perkara kita kembali ke zaman batu gitu, ke zaman dulu bukan ya, tapi penggunaan uang ya kertas ataupun uang yang tanpa backup emas atau tanpa backup real asset gitu ya. Ini kejadiannya baru sekitar 80 tahunan ya. Jadi baru-baru ini ya, makanya krisis seperti sudah sebuah kelaziman ya, sebuah siklus gitu ya. Kemudian kesenjangan sosial sangat lebar ya, dan lain sebagainya, bahkan ya, sampai banyak inilah kasus-kasus secara sosial gitu ya, ada yang mungkin jual diri, mungkin ada yang pinjol harus bunuh diri dan sebagainya ya, sampai tadi ya mendasar kepada sendi-sendi nilai-nilai masyarakat. Dan kondisi ini ya tidak perlu menyalahkan pemerintah karena memang hampir semua negara ini ada kebocoran kondisi di negara-negara tetangga juga mengalami kurang lebih hal yang sama juga ya. Oke, kemudian masuk materi. Nah ini dalam hal ini ekonomi Islam ya, ini menawarkan satu jalan atau satu cara hidup yang komprehensif atau istilahnya kita menjadi berkehidupan yang kafah ya, yang paripurna, yang menyeluruh. Jadi secara garis besar ada 3 hal yang yang masuk dalam jalan komprehensif tadi. Ada akidah, ada syariah, dan juga ada akhlak. Ya, akidah ada kaitannya dengan kepercayaan atau iman seseorang. Kemudian syariah adalah aturan ya. Yang diatur ada 2 hal, ada 2 garis besar. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, adalah ibadah yang kaitannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan semesta alam ya. Jadi ibadah yang kaitannya vertikal gitu ya. Kemudian muamalah ya, muamalah ini adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Hubungannya adalah secara horizontal, baik itu dalam bidang ekonomi, jadi dalamnya entah jual beli, entah transaksi sewa menyewa ya, ataupun kongsi berbagi hasil, ataupun bahkan kehidupan politik, sosial, kepemimpinan ya, hubungan atasan bawahan ya, ini semua adalah termasuk dalam koridor muamalah ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak ya, cerminan dari akidah yang baik dan juga syariat yang dijalankan, maka tentunya ini akan inline dengan akhlak ya, outcome-nya adalah akhlak yang baik. Oke, kemudian ekonomi ya adalah bagian kecil ya daripada muamalah ya, apalagi dibandingkan dengan syariah, adalah bagian yang kecil sekali.
Karena tadi syariat ada kaitannya ibadah langsung kepada Rabbul Alamin, pada Tuhan semesta alam, ada kaitannya dengan sesama manusia atau muamalah tadi. Ekonomi adalah bagian kecilnya. Oke, penjelasannya tadi kalau ibadah mahdoh adalah hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya. Contohnya di dalam Islam ada sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, ya, itu termasuk hubungan secara vertikal. Kemudian muamalah, ya ini kaitannya dengan hukum yang terkait dengan hubungan antar individu. Dibagi dua lagi, ada maliyah, ada ahwal syahsiyah. Jadi maliyah itu kaitannya dengan harta, ya, di bidang ekonomi, di bidang keuangan. Nah, termasuk perbankan syariah di dalamnya, ya itu adalah bagian dari muamalah maliyah. Sedangkan yang ahwal adalah hubungan yang kaitannya dengan keluarga, entah hukum waris, ya, pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke definisi ekonomi syariah. Ya, ini dibagi dua definisinya, yaitu ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu dan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem. Ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu, yaitu adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah. Falah artinya adalah kejayaan dan kemakmuran berdasarkan prinsip dan nilai dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ekonomi syariah sebagai sebuah sistem, yaitu ekonomi syariah sebagai suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali lagi tadi, memang baik ekonomi syariah maupun perbankan syariah nanti, ya, secara khusus kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Ya, landasan ilmunya adalah 4 hal utama. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalau mungkin teman-teman yang non muslim, Al-Quran itu adalah firman atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam, ya. Kemudian kalau hadis, yang kedua landasannya adalah hadis. Hadis ini adalah sabda ataupun perkataan dari Nabi Muhammad SAW, atau wahyu gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama, yang mungkin kondisi sekarang banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang mungkin zaman dahulu itu belum ada gitu, ya, sehingga ya ulama perlu duduk bareng, ya, untuk merumuskan, ya, atau mengkaji hukum dari satu aktivitas atau satu hal gitu, ya. Yang keempat ada kias, ya. Kias itu adalah semacam analogi atau semacam perumpamaan. Ya, sederhananya mungkin kalau secara dalil atau secara tekstual, misalkan umat Islam bayar zakat gitu, ya, zakat fitri gitu, ya. Itu pakainya kalau secara dalilnya misalkan pakai kurma, ya, gandum atau barley gitu, ya. Nah, kondisi sekarang, ya, khususnya kalau di Indonesia mungkin, ya, jadi zakat fitrahnya pakainya beras gitu misalnya. Nah, beras ini dikiaskan atau dianalogikan dengan bahan makanan pokok pada saat itu gitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan kias atau analogi yang didasarkan dengan literatur atau nilai-nilai syariah di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah tadi pertama berdasarkan wahyu, berorientasi pada makosid syariah atau tujuan-tujuan tertentu, ya. Kemudian adanya pengawasan berganda, jadi tidak hanya diawasi oleh regulator, tidak hanya diawasi oleh quality assurance tadi, atau tidak hanya diawasi oleh bagian compliance atau risk management gitu, ya, tapi ada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang juga memberikan pengawasan. Kemudian berpegang pada syariat yang tetap dan asas fleksibilitas juga harus dapat diterima. Kemudian keseimbangan antara maslahat individu dan sosial, keseimbangan spiritual dan material sesuai sepanjang masa, dan tentunya bersifat universal atau inklusif. Ya. Tadi pertama berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah hukum utamanya. Yang kedua lagi tadi hukum tambahan, yaitu ijma dan kias. Kemudian berorientasi pada makosid syariah, berorientasi pada tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat, yaitu adalah maslahat. Dan adanya pengawasan berganda tadi, tidak hanya diawasi oleh makhluk, tapi juga diawasi oleh yang maha mengawasi, yang maha melihat, ya. Oke, berpegang pada syariat yang tetap, ya, dan juga ada asas fleksibilitas di dalamnya gitu, ya. Jadi pada dasarnya namanya aktivitas muamalah atau kita berkegiatan antar sesama individu, sesama manusia, itu hukum asalnya adalah mubah atau boleh, ya. Boleh sampai ada literatur yang melarang gitu, ya. Jadi fleksibilitas juga harus dikedepankan, ya. Artinya kita bergaul, ya, kita makan, kita minum, itu boleh, silakan, kan gitu, ya, namanya aktivitas muamalah. Jual beli, transaksi sewa menyewa, itu boleh, silakan. Tapi kalau ada yang dilarang di dalamnya, nah itu menjadi tidak boleh gitu, ya. Kalau minum, semua minum boleh, tapi kalau minumnya misalkan yang memabukkan gitu, ya, nah tentu ini jadi larangan atau hukumnya jadi haram. Yang ini maksud fleksibilitas di situ adalah yang seperti demikian. Kemudian keseimbangan antara maslahat individual dan sosial, di mana, ya, selain juga, ya, kita tentunya
dalam harta ada hak individu lainnya yang harus ditunaikan ya. Jadi kalau kalau kita sedekah gitu ya secara literatur yang kita pahami, yang utamanya adalah kepada keluarga, kepada kerabat kita dulu gitu ya. Mungkin yang sudah berkeluarga nafkahin istri dulu, kasih orang tua dulu gitu ya. Itu sedekah yang paling utama kan gitu ya. Tapi di luar untuk diri pribadi, untuk keluarga orang terdekat ring satu kita tadi ya, juga kita harus perhatikan hak individu yang lain. Kalau semua yang dekat sudah tertunaikan ya, kita sedekah keluar ya, mungkin infak ke anak yatim, kita mungkin punya tanah kosong kita kita jadikan wakaf gitu ya, atau harta kita sudah mencapai nisab dan haulnya gitu ya, itu rekening ada 80 juta udah mantang setahun tuh ya, berarti udah masuk wajib zakat 2,5% kan gitu ya. Nah, nanti coba ya kita refleksikan dengan apa praktek yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah melakukan hal tersebut atau belum gitu ya. Intinya ada kemaslahatan tidak hanya untuk individual atau orang terdekat kita, tapi juga kita harus memikirkan sosial. Kemudian keseimbangan spiritual dan material ya, tidak hanya tentunya syariat mengajarkan profesionalitas dalam bekerja ya, tapi tentunya tanpa melalaikan aspek ibadah sebagai tujuan utama dalam hidup manusia. Ya, saya yakin kerja, termasuk kerja pun gitu ya. Kerja pun sebenarnya adalah rangkaian ibadah ya. Jadi karena kita menjadikan ini sebagai salah satu fasilitas gitu ya, fasilitas. Jadi harta sebagai fasilitas, bukan sebagai tujuan utama. Ya, tujuan utama kita tetap mungkin semuanya sama ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Tuhan semesta alam. Kemudian prinsip dasar ekonomi syariah lainnya yang ketujuh adalah sesuai sepanjang masa. Jadi dari sejak awal dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir ya, ekonomi syariah tentu akan akan tetap eksis, atau syariat tidak akan terganti sepanjang zaman ya. Karena ekonomi konvensional ini mereka juga baru booming ya, atau meledak tadi 80 tahun terakhir yang sebagai gongnya gitu ya. Jadi belum lama-lama banget gitu kan. Kemudian bersifat universal ya, ekonomi syariah berlaku untuk semua umat manusia ya, perlu ditekankan tidak hanya umat muslim ya, tapi juga untuk seluruh umat manusia ya, sifatnya inklusif ya, bukan eksklusif. Jadi boleh nggak teman-teman yang non muslim nabung di bank syariah gitu ya, ya silakan, boleh-boleh saja. Bahkan saya waktu kerja di sebelumnya ya di BSI, Bank Syariah Indonesia, waktu dulu masih BSM, masih Bank Syariah Mandiri, saya pernah ditempatin di cabang Cengkareng gitu ya. Itu nasabah-nasabah saya cinci yang non muslim gitu ya. Jadi sering ngobrol tentang produk-produk emas atau ya produk-produk ibu-ibu lah gitu ya, yang mungkin mereka nggak temukan tuh di bank konvensional gitu. Jadi kita juga cukup akrab ya, merangkul siapapun ya tanpa mengenal agama, ras ataupun golongan gitu ya. Jadi memang syariah ini adalah sifatnya universal gitu ya. Dan kalau udah nongkrong, udah ke kantor, bisa setengah hari itu cuma ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, ini adalah hal yang unik ya, yang seru. Oke, ini saya ambil ada conceptual framework dari prinsip ekonomi Islam. Saya ambil dari bukunya Adi Warman Karim, bahwasanya ya dalam prinsip ekonomi Islam itu atau ekonomi syariah itu dilandasi ya, teori ekonominya dilandasi dengan tauhid ya, atau kepercayaan kita tadi dengan Rabbul Alamin. Kemudian ada adil ya, atau adil. Kemudian prinsip lainnya adalah nubuah tadi sesuai dengan wahyu. Kemudian khilafah, yaitu kita sebagai setiap manusia adalah sebagai pemimpin, dan termasuk kita juga diawasi oleh pemerintahan ataupun regulator ya, ataupun lembaga-lembaga yang mengawasi usaha kita gitu ya. Ya, dan juga ada ma'at ya, atau sifat long termis ya, atau tujuan jangka panjang kita ya. Ya, visioner. Apa kita dituntut menjadi seorang yang visioner, tentunya tidak hanya memikirkan kehidupan yang sebentar ya, mungkin usia kita mungkin rata-rata udah 20-30 tahun. Rata-rata umur umat manusia udah 60-70 tahun gitu kan. Jadi kita mikirnya nggak sampai 60, nggak sampai 70, tapi jauh panjang ke kehidupan setelah ini gitu ya. Itu adalah di antara landasan-landasan dalam prinsip ekonomi Islam. Yang ini diturunkan ya menjadi prinsip sistem, ada 3, ada multiple ownership, di mana ya konsep kepemilikan tidak hanya dikuasai oleh individu dan tidak juga dikuasai oleh negara. Jadi individu boleh menguasai satu aset, begitupun negara juga mempunyai hak untuk menguasai satu aset. Begitu juga ada yang percampuran ya, jadi multiple ownership. Jadi dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah, prinsip dasarnya adalah pihak-pihak ya ada tempatnya masing-masing untuk
memiliki aset ya. Mungkin kalau ekonomi liberal kita tahu kepemilikan aset yang lebih besar dominannya adalah kepada pengusaha atau masyarakat umum gitu kan. Kalau sosialis atau komunis lebih diatur oleh pemerintah gitu ya. Tapi dalam ekonomi Islam ini cukup cukup spreading, cukup terbagi ya. Ada yang kalanya dikuasai pemerintah, ada yang dikuasai oleh swasta, ada yang dikuasai oleh tapi kita sebagai individu. Yang kemudian freedom to act ya, jadi kita bebas tadi ya, kaidah fikih muamalah, kita boleh melakukan sesuatu ya asal hal tersebut nggak terlarang atau hal tersebut tidak melanggar syariat ataupun tidak menzolimi orang lain seperti itu ya. Kemudian ada social justice atau prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana mungkin nanti implementasinya dalam konteks perbankan syariah adalah ada akad yang berbasis bagi hasil ya, ada akad nanti pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudarobah. Jadi pembiayaan atau kredit yang skemanya atau prinsipnya adalah berbasis bagi hasil. Itu adalah salah satu implementasi daripada social justice. Dan juga tentunya prinsip-prinsip tadi, teori-teori tadi, fondasi tadi, kita pengennya mencerminkan akhlak kita gitu ya. Sehingga berlaku bertransaksi kita, berlaku berekonomi kita, berlaku berkeuangan kita gitu ya. Itu semua tercermin di situ gitu ya. Apa semuanya pengennya baik ya, tidak melanggar ya, tidak zolim ya, dan juga apa sesuai dengan kadarnya gitu ya. Oke, kemudian diturunkan lagi ya prinsip-prinsip ekonomi syariah tadi bisa terdapat dalam aktivitas produksi, dalam aktivitas konsumsi dan juga aktivitas distribusi. Ya, aktivitas produksi ya terutama ini ya, syariat sangat mendorong kita untuk produktif gitu ya. Tentunya ini ada istilah permissible conduct atau menjalankan usaha-usaha yang halal. Bahkan kalau dalam Islam itu ibadah-ibadah sunnah pun ya itu justru lebih afdol kita untuk menjalankan usaha-usaha yang halal, yang itu mungkin kewajiban kita sebagai kepala keluarga gitu ya, dibandingkan sholat sunnah atau ibadah sunnah di masjid syariah gitu. Bahkan itu justru lebih bagus yang menekankan kepada aktivitas produksi yang halal dan sesuai kadarnya ya. Kemudian aktivitas konsumsi juga ini bisa dimanifestasikan dengan hidup yang tidak berlebih-lebihan gitu ya. Kalau mungkin ya kita punya uang ya, kita mungkin bisnis kita lagi bagus ya, punya tabungan miliaran misalkan gitu ya. Yang mungkin tas kita juga jangan terlalu boros ya. Kalau tas harga 1 miliar kayaknya udah nggak make sense gitu kan. Ya, yang kira-kira kita kalau ditanya nanti bisa jawab, nah itu yang inilah ya, yang sewajarnya. Ya mahal boleh, bagus boleh gitu kan, asal memang kita butuh gitu kan, dan memang ada manfaatnya untuk kita gitu ya, bukan untuk sombong-sombongan ya ataupun hal-hal yang tidak produktif lainnya gitu kan. Kemudian dalam aktivitas distribusi ya, ini manifestasinya atau perwujudannya adalah dengan pengimplementasian zakat ya, kemudian juga menghindari riba itu sendiri ya. Bagi surplus unit ya, atau kita mungkin yang uangnya teman-teman yang uangnya berlebih gitu kan, nah kita mengimplementasikan dengan zakat. Jadi uang yang ngendap tadi, yang idle tadi, mungkin kita ada tabungan 100 juta di rekening gitu ya, kalau sudah mencapai 1 tahun ngendap gitu ya, nominalnya juga tetap atau naik turun tapi di kisaran itu gitu, maka kita harus mengeluarkan zakat. Mungkin kita punya idle aset yang bisa diwakafkan, kita juga mungkin wakaf ya. Kita di sekitar ada anak yatim atau orang yang kurang mampu gitu ya, nah itu juga kita bisa infak atau sedekah di situ. Jadi baik dari sisi aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi, ini juga prinsip-prinsip ekonomi syariah bisa mengatur ketiga aktivitas perekonomian yang utama ini. Oke, tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk mencapai maslahat ya, kebaikan hidup bagi manusia ya, yang tidak hanya sifatnya di dunia ya, tapi juga di akhirat ya. Sama lah, ini mungkin gak hanya di muslim gitu ya, gak hanya kehidupan yang sekarang, tapi yang kekal juga nanti kita pikirkan gitu ya. Bahkan ujungnya adalah outcome-nya, harapannya adalah mencapai falah atau kemenangan dan kemakmuran yang sesungguhnya ya, baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya. Oke, tadi ya landasan ekonomi syariah kurang lebih garis besarnya ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tadi sudah saya jelaskan. Al-Quran kalam atau firman Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan semesta alam. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ijma adalah kesepakatan ulama dalam membahas isu-isu kontemporer. Kemudian Qiyas adalah analogi ya, atau dalam hal penetapan satu hukum atau perkara baru. Oke, jadi yang bisa kita highlight perbedaan dasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah ya, yang syariah adalah orientasinya tidak hanya kepada materi atau tidak hanya
sifatnya short term, yang tidak hanya sekedar profit, tapi kita dituntut menjadi long termis atau seorang yang punya seorang yang visioner gitu ya. Orientasinya adalah kehidupan yang kekal tanpa mengabaikan dunia. Ya, jadi tujuan ujungnya dulu kita golin gitu ya, otomatis ya yang jangka pendeknya semua akan tercapai kalau begitu ya. Kemudian korelasi dengan agama yaitu tidak ada sekularisasi. Mungkin ini juga sekuler ini sekarang merebak ya di pemikiran di mana-mana lah. Jadi kalau ekonomi konvensional dia memisahkan tuh, kurang lebih perkataannya ya kalau bahas agama kita agama, ekonomi lagi pendidikan gitu kan ya. Nah, itu adalah prinsipnya sekularisasi. Ya, tapi kalau yang ekonomi syariah adalah dia tidak memisahkan ya. Ya, agama tentu berkaitan dengan ekonomi ya, begitu juga ya dalam hal muamalah, dalam hal berpolitik gitu ya, itu semua tidak bisa dipisahkan dengan agama, karena nanti kita bisa keluar koridor ya, maksudnya akan jadi jahat gitu ya kalau nggak ada ajaran-ajaran yang dipegang di situ ya, yang nggak ada syariat atau aturan di dalamnya, jadi semua tidak dipisahkan. Oke, sumber hukum dan pedoman ya tadi yang ekonomi syariah 4 yang tadi, ditambah dengan kalau yang ekonomi konvensional ini hanya berdasarkan kesepakatan atau pemikiran manusia gitu ya. Kemudian pandangan terhadap sumber daya alam ini cukup menarik di bidang ilmu ekonomi yang menjadi bahasan panjang dalam penelitian-penelitian ilmiah, begitupun juga di buku. Ya, bahwasanya ekonomi konvensional mungkin ini sudah kita pelajari juga dari SD gitu ya. Kalau IPS mungkin udah belajar itu. Jadi namanya ekonomi berangkat dari kelangkaan, dari scarcity kan gitu ya. Masalah kelangkaan yang kemudian kelangkaan itu segala sesuatu langka gitu kan prinsipnya. Tapi manusia punya keinginan yang tidak terbatas, angan-angannya sangat jauh, sangat panjang gitu ya, sehingga akan bertolak belakang antara resources yang ada, corongnya akan turun, tapi keinginan manusia akan naik. Nah, di situ akan timbul persepsi kelangkaan ya, sehingga dipersepsikan bahwa harga-harga akan naik gitu ya. Kemudian kita harus bekerja ekstra untuk mendapatkan hawa-hawa nafsu kita tadi, konsumerisme tadi gitu ya. Jadi prinsip ekonomi konvensional adalah poinnya pada poin 4 ini adalah melanggengkan konsumerisme gitu ya. Sedangkan dalam ekonomi syariah, bahwasanya sumber daya alam pada hakikatnya tidak terbatas ya, namun secara mikro dia relatif terbatas. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan semesta alam menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Ya, mungkin secara makro dia tidak terbatas. Jadi kayak contoh misalkan minyak fosil ya, minyak fosil kalau kita baca jurnal, teman-teman baca jurnal, itu ada yang berpendapat akan habis gitu ya. Tapi era-era sekarang sudah mulai banyak penelitian yang mengatakan bahwa minyak fosil itu tidak akan habis karena sudah kalau teman-teman yang jurusan geologis ya bisa sharing gitu ya, itu udah banyak metode-metode yang menemukan konklusi bahwasanya minyak fosil yang tadi habis ternyata ada lagi, muncul lagi gitu ya. Jadi ini masih menjadi perdebatan ilmiah gitu ya. Nah, namun di level mikro atau di level tatanan masyarakat tentunya akan terbatas ya. Contoh misalkan beras ya, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sudah menggariskan bahwasanya segala sesuatu cukup gitu ya. Tapi secara mikro mungkin di region A di Jabodetabek dia akan langka gitu ya. Tapi mungkin di daerah lain dia akan surplus gitu ya. Nah, ini yang akan menengahkan adalah mekanisme pasar ya, lewat perdagangan, subsidi silang, barter dan lain sebagainya. Kemudian pandangan terhadap pasar dalam ekonomi syariah, pasar dijadikan salah satu rujukan, ya namun demikian tetap merujuk kepada aspek fundamental. Kalau di ekonomi konvensional, pasar dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam mengalokasikan sumber daya, ya bahkan sekarang sudah banyak bermunculan pasar-pasar sekunder atau yang sifatnya derivatif. Ya, jadi kalau kita bisa berdiskusi bahwasanya perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, garis besarnya adalah ya yang ekonomi konvensional ya pasarnya bisa dibilang palsu, begitu juga dengan asetnya, uangnya, begitu juga pertumbuhan ekonominya gitu ya. Tapi ekonomi syariah mengedepankan pasar yang asli, kemudian asetnya juga demikian, uangnya juga demikian, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang juga real. Tadi kalau kita sekilas balik kepada ya yang summary mengenai uang gitu ya. Sederhananya ya kalau ya ini menariknya, emas bisa dijadikan salah satu logam mulia yang secara by nature dia diakui oleh semua orang gitu ya, bahwa ini adalah kepingan yang yang dia syaratnya harus langka ya kalau mau dijadikan sebagai alat tukar gitu ya. Nah emas ini kalau kita lihat cadangannya 1
0,0% gitu ya. Sedangkan uang kertasnya atau bahkan uang digitalnya jauh melebihi itu ya. Nah, sedangkan contoh sederhananya kalau uang kertas kita sobek gitu ya, atau ya itulah yang sederhana, yang kertas kita sobek, dia nggak akan bisa beli nasi goreng lagi kita gitu kan ya. Tapi kalau kepingan emas disobek, dipecah-pecah jadi serpihan pun dia masih akan laku gitu kan. Atau real money yang lainnya adalah kalau kita beli nasi goreng di KL gitu ya pakai rupiah, mungkin tukang nasi gorengnya belum tentu mau gitu kan. Tapi kalau kita belinya pakai emas yang mungkin nilainya setara gitu ya, ya masih ada kemungkinan itu tukang nasi goreng di luar negeri mau ya. Artinya memang ini logam yang secara nature diterima oleh seluruh orang, seluruh masyarakat dari berbagai macam negara, yang ini secara kacamata ekonomi syariah menjadi salah satu syarat alat tukar yang memang real gitu ya. Sebenarnya harusnya ini gitu ya, tapi memang karena sekarang lagi eranya matahari terbit dari barat gitu ya, eranya barat yang menjadi rujukan apa namanya bidang ilmu gitu ya, sehingga ya kurang lebih itu yang terjadi. Jadi kalau kita uh, overview ya dari sisi kacamata yang sedikit lebih besar lagi gitu ya. Ini ada roadmap kehidupan kita ya dari zaman Nabi Adam, dari zaman manusia pertama sampai dengan nanti hari kiamat. Kurang lebih fase kehidupan ini saya kutip sedikit dari hadis bahwasanya kita akan mengalami 5 fase kehidupan. Yang pertama adalah eranya nubuah, yang kedua khilafah, yang ketiga mulkan adon, yang keempat adalah mulkan jabrian, yang terakhir atau kelima adalah khilafah 2 ya. Yang nubuah adalah zaman kenabian mulai dari Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama, sampai dengan Nabi terakhir, itu era nubuah gitu ya. Kemudian khilafah, ini ciri khasnya adalah kemungkinan dipegang oleh para sahabat Nabi. Ya, kemudian era berikutnya, mulkan adon itu zamannya kerajaan. Jadi masa ini berakhir ditandai dengan runtuhnya dinasti Utsmani di Turki. Ya, nah kemudian era yang keempat ini yang digadang-gadang menurut ahli gitu ya. Nah kita sedang ada era ini di era Mulkan Jabrian, memang di mana fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan satu kaum atau mayoritas manusia kita ya, apapun agamanya gitu ya. Kita memang sedang digunjang-ganjing oleh fitnah, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Itu banyak sekali ketukar-tukar dan memang itu tipis kelihatannya gitu ya. Kemudian ciri khas lainnya orang yang tidak cakap atau orang zolim itu yang menjadi penguasa. Yang kemudian ini secara kacamata Islami ya bahwasanya jumlah umat Muslim banyak tapi bagai buih di lautan, tapi nggak ngapa-ngapain juga. Ya, nah ini mungkin sudah sangat kita rasakan ya di poin yang ketiga ini. Kemudian nanti fase yang kelima akan ada zaman kembali kejayaan umat ya, umat manusia akan bersinar lagi ya, keadilan akan timbul lagi ya. Fake money, fake economic growth ya akan hilang ya, akan digantikan dengan real ekonomi, real aset ya. Kemudian pada intinya kita akan insya Allah ke depan akan lebih baik ya. Salah satunya mungkin dengan kita belajar ekonomi atau kaitannya dengan perbankan syariah ini ya. Apalagi mungkin di minggu depan akan kita bahas lebih detail ekonomi syariah atau dalam hal ini perbankan syariah, pertumbuhannya sedang cukup besar ya, bahkan growth-nya dibandingkan dengan keuangan konvensional lebih tinggi keuangan syariah. Memang karena salah satunya ya kuenya memang masih banyak ya, syariah belum belum banyak tersentuh, yang konvensional mungkin udah tahap establish, udah tahap jenuh gitu ya, jadi wajar pertumbuhannya segitu-gitu aja. Tapi minimal ya kita bisa paham kondisi ini ya. Tentunya tidak hanya menilai dari kacamata agama saja, tapi juga kita sebagai ekonom, kita sebagai akademis gitu ya, akademisi, kita harus paham ya apa yang sebenarnya permasalahan apa yang fundamental gitu ya, yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kemarin capres cawapres bahasnya ya untuk suntik fiskal ya, moneter dari mana, makan siang gratis duit dari mana gitu kan, terus ya program-program lainnya apa gitu ya. Nah itu sebenarnya ya dengan kita belajar memahami berbagai macam bidang ilmu gitu ya, ya kita tahu ya bahwasanya mana sih yang permasalahan yang fundamental gitu ya, inti permasalahannya di mana sih gitu ya. Kalau menurut kacamata saya ya, salah satu permasalahan yang fundamental adalah tadi ya, masalah instrumen keuangan tadi, masalah pertumbuhan atau money supply yang bisa disuntik terus menerus gitu ya. Nah, itulah yang jadi permasalahan utama. Jadi bukan hanya bagaimana mengurangi inflasi ya atau menggairahkan ekonomi ya, selama sistemnya masih masih sama ya, ya by default, by nature dia akan terus ada inflasi gitu yang nggak bisa dihindari ya. Jadi obatilah penyakitnya ya, jangan terus minum obat, kurang lebih gitulah ya. Oke, ini ada urgensi ya, urgensi penerapan ekonomi syariah, atau dalam konteks yang lebih kecil mungkin di materi-materi selanjutnya kita lebih mikro lagi ya, lebih spesifik bahas mengenai perbankan syariahnya sesuai RPS ya.
sistem ekonomi konvensional ya tidak dapat melindungi dan mencegah individu dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, contoh misalkan ada pelarangan riba dalam syariat, yang mungkin coba cek ya. Ini kalau saya nggak salah waktu awal-awal sebelum pandemi itu saya ngajar offline di kampus Meruya gitu ya, itu ada teman mahasiswa yang non muslim gitu ya, dia juga bercerita bahwasanya tidak hanya di Al-Quran tapi di perjanjian lama atau perjanjian baru gitu, saya lupa lah ya pokoknya, di kitab sebelumnya juga memang riba itu juga dilarang oleh syariat juga gitu. Jadi intinya kita ini bukan belajar agama tapi adalah kita belajar ekonomi sudut pandangnya kan gitu ya. Kita inginnya bahwa sistem ekonomi ke depan lebih baik lagi ya, mana yang tidak sesuai, mana yang kontraknya banyak ya, kerugiannya banyak, kekurangannya banyak, itu yang harus kita pahami gitu ya. Nah, maka salah satu solusinya ya adalah ya adanya lembaga-lembaga keuangan syariah ya, dalam sistem keuangan khususnya di Indonesia. Tentunya tidak hanya sebagai sebuah alternatif, ya mungkin tahapannya sekarang sebagai sebuah alternatif, harapannya ke depan juga akan bisa menjadi sebuah solusi gitu ya. Oke, habis mungkin demikian pengantar dari saya. Silakan kalau ingin diskusi. Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak Vivi. Ini bukan seputar materi Pak, tapi Ya. tadi yang di awal masalah tata cara perkuliahan, Ya. saya tadi lupa bertanya. Jadi ada bisa lihat ada pertemuan yang tatap muka virtual itu pertemuan 1 sampai 5 dan 13, 14, 15. Jadi ada 8 minggu ya Pak untuk tatap muka virtualnya. Betul, ada 8 total ya. Ya, nah itu apakah itu kan udah pasti Bapak